Shalom, baiklah kami dari anggota kelompok akan segera mempresentasikan hasil diskusi materi kelompok kami tentang manusia dalam dirinya sendiri. Dan sumber materi ini kami ambil dari sumber buku dari Donald Guthrie dalam buku Teologi Perjanjian Baru 1 yang berbicara tentang Allah, manusia, dan Kristus. Dengan nama-nama anggota kelompok 4 yaitu Nofri Punusingon, Gabriela Koraa, Regina Wongkar, Atalia Manapode, dan Miranti Tatinggulu. Baiklah, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, bagian A, pandangan manusia menurut Kitab Perjanjian Baru. Nah, menurut Perjanjian Baru, manusia merupakan bagian terpenting dalam seluruh ciptaan. Pandangan ini sesuai sekali dengan ajaran Perjanjian Lama. Sesungguhnya putusnya hubungan antara manusia dengan Allah yang merupakan sebab musabab tindakan Kristus yang mendamaikan, dipandang sebagai tanggung jawab manusia. Kita harus memperhatikan berbagai segi hari gagasan Perjanjian Baru mengenai manusia supaya kita dapat memperoleh perbandingan yang memadai dengan pandangan modern tentang manusia dan juga untuk memperoleh petunjuk yang jelas mengenai pemikiran Yesus dan orang-orang Kristen mula-mula mengenai manusia. Walaupun Perjanjian Baru tidak bermaksud untuk menjawab pertanyaan apakah manusia itu, namun Perjanjian Baru memberikan pandangan-pandangan yang berharga yang membuat ajaran-ajarannya relevan dengan pembahasan yang modern. Nah, filsafat humanisme yang umum diterima pada manusia kini ingin mencapai the fully human life atau hidup yang cocok untuk manusia dan mengartikan human dalam pengertian yang mencakup segala sesuatu yang baik. Selanjutnya bagian B yaitu kitab-kitab Injil sinoptik mengenai manusia. Nah, titik tolak kita dapat mempertimbangkan pokok-pokok pembahasan mengenai manusia ialah bahwa Yesus sebagai manusia secara utuh memperlihatkan citra manusianya yang sempurna. Pembahasan Perjanjian Baru tentang kemanusiaan yang sejati berbeda sekali dengan pembahasan modern mengenai manusia. Misalnya pandangan humanis eksistensialisme, para penulis Injil tidak pernah memandang seseorang yang mandiri secara total kemanusiaannya. Yang sempurna itu selalu dilihat dalam hubungan dengan Allah. Gambaran dalam Injil Yohanes selalu mencatat komunikasi antara Bapa dan Anak, menunjukkan hal ini secara lebih jelas. Hal ini diperhatikan juga dalam kitab-kitab Injil sinoptik, seperti dalam Matius 11 ayat 25, kita dapat menyimpulkan pokok-pokok tertentu atas dasar uraian kitab-kitab Injil ini. Hal ini akan memungkinkan kita untuk mengumpulkan keterangan mengenai ajaran tentang manusia. Selanjutnya, keunggulan manusia atas binatang. Walaupun keterangan mengenai hal ini sedikit sekali, namun pokok ini merupakan keyakinan yang mendasar bahwa pada waktu Yesus berkata kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit, pada Matius 10 ayat 31 ia memperlihatkan suatu perbandingan yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Pandangan yang sama terlihat juga dalam kecaman Yesus kepada mereka yang mempersoalkan tentang penyembuhan seorang pada hari Sabat. Padahal mereka sendiri akan menyelamatkan hewan mereka pada hari Sabat apabila hewan tersebut jatuh ke dalam lubang. Dalam Matius 12 ayat 10. Selanjutnya yang kedua, nilai manusia yang sangat besar di hadapan Allah. Nah, perkataan Yesus mengenai burung pipit, dia menyebutkan bahwa rambut di kepala seorang pun tidak terhitung semuanya. Itu kita bisa baca dalam Matius 10 ayat 30. Hal ini merupakan cara yang mencolok untuk meningkatkan bukan hanya pemeliharaan Allah, tetapi kita perlu menyelidiki dalam arti yang mana nilai tersebut harus dipahami. Apakah harus dianggap bahwa semua orang, bagaimanapun keadaan dan sikap mereka terhadap Allah, mempunyai nilai yang sama dalam pandangannya. Orang-orang mempertahankan akan tetapi hal ini melampaui batasan ajaran Yesus sendiri. Ia tidak berbicara tentang Tuhan sebagai Bapa. Moral syarat-syarat menjadi anak-anak Allah ialah pertobatan dan iman. Pandangan Yesus mengenai daging. Dalam kitab-kitab Injil, tidak terdapat dualisme konflik yang menyatakan bahwa keadaan jasmani pada dasarnya dianggap jahat. Lagi pula melalui teladan Yesus tidak tampak adanya sikap asketik. Dia malah dikecam karena tidak memperlihatkan sikap itu. Matius 11 ayat 19. Apa yang menajiskan seseorang ialah yang keluar dari dan bukan yang dari luar dirinya. Markus 7 ayat 14. Kenajisan itu berasal dari pikiran manusia, bukan dari dagingnya. Namun daging itu sendiri dipandang sebagai sesuatu yang rela melayani pikiran manusia karena daging itu lemah. Matius 26 ayat 41 dan Markus 14 ayat 38. Kata darah dan daging kadang-kadang digunakan dalam arti manusia saja tanpa arti moral apapun.
Matius 16 ayat 17 dan Markus 13 ayat 20. Dalam bahasa asli Jalan Catatan Lukas, kata daging dan tulang membedakan Yesus yang sudah bangkit dalam wujud manusia dengan roh. Lukas 24 ayat 39. Pandangan Yesus mengenai manusia dalam masyarakat bukan hanya melalui teladan dirinya, tetapi juga melalui pengajarannya. Secara khusus, Yesus dengan jelas menyatakan bahwa manusia tidak pernah dimaksudkan untuk hidup secara individual tanpa mempedulikan orang di luar dirinya sendiri. Dia sepenuhnya mendukung pandangan Perjanjian Lama tentang solidaritas di antara sesama manusia, termasuk pemerataan tanggung jawab masalah sosial, akan dibahas pada bagian selanjutnya. Tetapi pada bagian ini, kita perlu memperhatikan tentang manusia sebagai makhluk sosial. Ia sendiri merasa prihatin terhadap orang-orang yang terindah dalam masyarakat, terhadap orang-orang miskin dan melarat, terhadap orang-orang tuli, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Matius 11 ayat 4. Dan bergaul dengan orang-orang tercela seperti para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Matius 11 ayat 19. Dan ia berusaha untuk membawa mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 21 ayat 31. Khotbah di bukit berisi banyak perintah yang tidak akan berarti sama sekali jika manusia itu hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Ia harus bermurah hati terhadap orang lain. Matius 5 ayat 7. Bertindak sebagai pembawa damai. Tanggung jawab manusia secara pribadi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah diharapkan untuk mematuhi peraturan-peraturan Allah, ketetapan-ketetapan, misalnya tentang janji setia seorang suami kepada istrinya, dan sebaliknya. Dianggap berlaku untuk manusia secara umum karena ketetapan-ketetapan itu merupakan bagian dari peraturan Allah bagi ciptaan. Matius 19 ayat 3. Kesucian ikatan keluarga tentu saja berlaku bagi orang-orang yang hidup pada waktu Yesus hidup di dunia, tetapi penting untuk diperhatikan bahwa alasan yang diberikan untuk kesucian itu adalah perintah Allah yang berwenang. Demikian pula halnya dengan orang muda yang kaya yang diperintahkan untuk menuruti segala perintah Allah. Matius 19 ayat 6-16. Manusia diharapkan untuk itu ia tidak diberi kesempatan untuk menentukan sendiri pandangan yang mengakui adanya kekuasaan supranatural di luar diri manusia, tidak disukai oleh penganut humanisme dan eksistensialisme modern, juga oleh semua orang yang berdosa di segala tempat, karena hal itu mengganggu kebebasan manusia untuk memilih. Hubungan laki-laki dan perempuan. Sikap dan ajaran Yesus mengenai kaum perempuan perlu dibandingkan dengan sikap dan ajaran bangsa Yahudi mengenai hal itu pada masa Yesus hidup di dunia. Yudaisme jelas didominasi oleh kaum laki-laki yang kurang menghormati kaum perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan sedemikian besar sehingga perempuan tidak dapat bergabung dengan laki-laki secara setaraf dalam pendidikan agama atau dalam ibadah. Di kalangan orang kafir pula, dengan beberapa kekecualian, perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Ajaran Yesus tidak hanya mempengaruhi pemahaman kita tentang misinya, tapi juga akan memberikan pengertian menyeluruh tentang kedudukan sang benar mengenai perbedaan seks dalam ajaran Perjanjian Baru mengenai manusia. Selanjutnya, pendekatan Yesus terhadap anak-anak. Dibandingkan dengan orang-orang sesamanya, Yesus memperlihatkan pendekatan yang bersifat manusiawi dan lemah lembut terhadap anak-anak. Salah satu dari standar-standar terbesar pada zaman kuno adalah dengan kejam membuang anak-anak yang tidak diinginkan ke dalam tempat sampah. Tetapi pendekatan Yesus sangat berbeda. Ia menyambut anak-anak dan mengecam murid-muridnya yang menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Kita dapat lihat dalam Matius 19 ayat 13. Lagi pula ia menegaskan bahwa orang-orang seperti itu
yang empunya kerajaan surga. Maksud dari perkataannya ini dijelaskan dalam perikop yang membicarakan tentang kerendahan hati, dan untuk hal itu Yesus menggunakan contoh seorang anak kecil. Kita dapat lihat dalam Matius 18 ayat 1 sampai 5. Kemudian manusia dalam tulisan-tulisan konteks Yohanes. Manusia yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes sangat berhubungan erat dengan perbedaan besar antara Allah dan dunia. Ajaran tentang sebagaimana telah dijelaskan di atas, di antara beberapa pengertian lain, kosmos berarti dunia, manusia yang menjauhkan diri dari Allah. Namun, gagasan utama dalam kitab Injil Yohanes, seperti dalam kitab-kitab Injil Sinoptik, adalah bahwa manusia itu makhluk yang diciptakan Allah. Allah adalah terang dan sumber kehidupan manusia. Kita dapat lihat dalam Yohanes 1 ayat 4. Sebenarnya hanya ada satu terang yang sesungguhnya. Kita dapat lihat dalam Yohanes 1 ayat 9. Orang-orang yang tidak memiliki terang itu tidak diterangi. Dalam pendahuluan kitab Injilnya, Yohanes mengarahkan pembaca pada penjelasan tentang manusia yang utuh, yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kita dapat lihat dalam Yohanes 1 ayat 17. Di samping itu, gambaran Yesus menurut Yohanes ialah gambaran seorang manusia yang berbeda pada puncak kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kita dapat lihat dalam Yohanes 1 ayat 14. Manusia dalam konteks Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul terdapat beberapa pokok khusus mengenai ajaran manusia yang tidak terdapat dalam kitab-kitab Injil Sinoptik. Kehidupan Yesus sebagai manusia disebutkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 dan Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Tetapi pusat perhatian dalam perikop itu bukan ditunjukkan pada Yesus sebagai manusia yang sejati, tetapi pada Dia yang disalibkan. Manusia dipandang sebagai makhluk yang harus taat kepada Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 29 dan Kisah Para Rasul 32. Pada waktu Petrus dan Yohanes dihadapkan di depan mahkamah agama, dengan tegas mereka menentang sidang itu untuk beberapa anggota hierarki Yahudi yang lebih menaruh perhatian merasa sangat khawatir apabila ternyata mereka melawan Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 39. Istilah-istilah manusia dalam konteks Paulus. Di antara semua penulis Perjanjian Baru, Pauluslah yang memberi penjelasan yang paling lengkap mengenai manusia. Banyak uraian teori tentang tema itu yang sepenuhnya berpusat pada istilah-istilah yang digunakan Paulus untuk menjelaskan keadaan manusia. Walaupun istilah-istilah tersebut sangat penting artinya dan harus diperhatikan dengan teliti, namun tidak dapat dipandang secara terlepas dari keterangan lain dalam Perjanjian Baru. Lagi pula, Paulus menggunakan istilah-istilah tersebut dengan berbagai cara sehingga agak sulit untuk memperoleh suatu gambaran yang tetap. Istilah-istilah utama yang dipakai Paulus untuk menggambarkan berbagai segi manusia ialah psuke atau nyawa, pneuma atau roh, sarx atau daging, soma atau tubuh, kardia atau hati, dan nous atau akal budi. Daftar ini dapat ditambahkan pula dengan suneidesis atau hati nurani, serta gagasan khas Paulus tentang esoantropos atau manusia batin. Pada bagian yang pertama yaitu psuke atau nyawa. Istilah ini merupakan yang paling kurang penting yang digunakan oleh Paulus. Ia hanya menggunakannya sebanyak 13 kali dan istilah ini selalu dibayangi oleh kata roh. Istilah psuke atau nyawa ini digunakan khususnya untuk menunjukkan hidup manusia. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 8, pengertian dari istilah ini lebih luas karena di situ ditekankan tentang hidup sendiri. Karena Paulus menggunakan kata sifat absukhos atau tak berjiwa sebagai istilah untuk menunjukkan benda mati, maka istilah psuki atau nyawa dalam arti kehidupan menjadi jelas.
Bagian kedua yaitu pneuma atau roh. Meskipun pneuma banyak dipergunakan oleh Paulus dalam hubungannya dengan Roh Kudus, namun istilah itu digunakan dalam berbagai arti lain yang beberapa di antaranya penting untuk tujuan kita. Di sini kita tidak membicarakan pengertian pneuma sebagai gambaran tentang pengaruh atau karunia rohani dalam kehidupan orang-orang percaya. Dalam arti demikian, pneuma menggambarkan suatu keadaan khas orang Kristen yang memisahkan orang Kristen dari orang yang bukan Kristen yang tidak memilikinya. Dalam pengertian ini, pneuma bertentangan langsung dengan sars atau daging yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Bagian yang ketiga yaitu kardia, hati sanubari. Dalam tulisan-tulisan PL, nama bagian-bagian tubuh tertentu sering digunakan sebagai ungkapan untuk menyatakan perasaan. Paulus sangat terpengaruh oleh PL dalam hal ini. Sebenarnya hanya sekali saja ia menggunakan istilah kardia untuk pengertian pusat kehidupan. Kita bisa baca dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Tetapi di sini pun istilah ini dipakai sebagai kiasan, mengenal tulisan roh Allah pada hati manusia. Dalam beberapa hal kardia digunakan dalam arti batin manusia yang utuh. Paulus memandang manusia sebagai pelaku iman. Itu bisa kita baca dalam Roma 10 ayat 10 yang menunjukkan penyerahan seluruh pribadi Kristus. Allah telah membuat terangnya bercahaya di dalam kardia supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak. Keempat yaitu nous, akal budi atau pikiran. Paulus tidak memikirkannya sebagai sesuatu yang terpisah dari diri manusia itu sendiri, sebagai salah konotasi yang jelas. Namun, pada waktu Paulus menggunakan kata satu indra yang istimewa sesuai dengan pemikiran Ibrani, ia mengartikannya sebagai manusia yang utuh yang berakal budi, manusia sebagai makhluk yang mampu untuk mengerti. Karena itu, akal budi sama sekali tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang melebihi bagian-bagian lain manusia. Sebagaimana sering ditemukan dalam pemikiran orang-orang Yunani, kenyataan bahwa Paulus dapat berkata-kata tentang pikiran duniawi itu bisa kita baca dalam Kolose 2 ayat 18, memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara nous itu dengan sars. Lagi pula, nous itu menjangkau seluruh kegiatan mental manusia, bukan hanya perenungan saja. Kita masuk pada poin yang kelima, yaitu syneidesis, hati nurani atau suara hati. Gagasan hati nurani atau suara hati berkaitan erat dengan akal budi. Dalam bahasa Ibrani tidak terdapat kata khusus untuk hati. Kenal arti dasar kata itu, pengetahuan. Istilah lev atau heart berarti jantung. Cukup gagasan yang mengenai suatu tindakan disertai penilaian tentang tindakan itu. Karena Yahudi sebagai syneidesis. Syneidesis berbeda dengan nous, hal tidak melibatkan kehendak manusia. Hati nurani menunjukkan bahwa manusia sadarkan dirinya sebagai makhluk rasional. Poin keenam yaitu sars atau daging. Dapat memahami masalah kebutuhan dasar manusia perlu ditelaah cara Paulus menggunakan kata sars atau daging. Tetapi penelaahan demikian penuh dengan kesulitan. Cara pemakaian kata itu sangat berbeda-beda. Manusia, binatang, burung, dan ikan. Pakai juga untuk menggambarkan manusia alami dalam bentuk aslinya. Hal ini sars berarti materi jasmani. Istilah itu kemudian dipakai juga untuk manusia alami dalam bentuk aslinya yang duniawi. Itu dalam 1 Korintus 1 ayat 29, Roma 1 ayat 3 dan pasal 3 ayat 23, Galatia 1 ayat 16. Oleh karena itu, sars biasanya menyatakan manusia dalam kelemahan. Gagasan mengenai daging ini dipengaruhi oleh gagasan Ibrani yang menyatakan makhluk selalu lemah dibandingkan dengan sang pencipta. Ketujuh, soma atau tubuh. Tidak seperti sars, soma itu dapat diubah. Tubuh itu dijelaskan sebagai hal yang fana sifatnya. Kita bisa baca dalam Roma 8 ayat 10-11. Tetapi Allah dapat menghidupkannya melalui roh. Tubuh itu tidak diciptakan untuk percabulan,
Dan siapa saja yang melakukan percabulan berbuat dosa terhadap tubuhnya sendiri. Sebenarnya tujuan yang sesungguhnya dari tubuh ialah sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Tujuan yang sesungguhnya ialah apa yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga memuliakan Allah. Hari ini langsung bedakan tubuh soma dengan bait Roh Kudus, karena itu Allah dapat dimuliakan dalam tubuh itu. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Hal ini langsung membedakan tubuh soma dengan daging SARS dan memperlihatkan bahwa soma lebih unggul daripada SARS. Dalam segala hal, tubuh dalam keadaan yang sebenarnya adalah untuk Tuhan. Dan kita bisa baca dalam 1 Korintus 6 ayat 13.